Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha ya teman-teman, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung, kemudian anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ya teman-teman, kemudian GERD dan psikosomatik ya. Nah, jikalaupun memang ada yang bertanya ya tentang keempat hal tersebut, di video ke belakang saya sudah jelaskan kepada kalian ya, apa arti atau makna keempat hal tersebut dan apa kaitannya keempat hal tersebut ya. Di situ saya sudah jelaskan ya teman-teman satu persatu. Tolong ditonton videonya ya. Nah, kemudian selain itu, yang baru bergabung tolong di subscribe ya channel Jonan Setibang Nugraha, dan jikalaupun memang bermanfaat tolong di share ya, dibagikan cara motivasi saya, dukungan saya kepada kalian, rasa semangat saya ya, mendorong supaya kalian lebih semangat lagi ya teman-teman, seperti itu. Kemudian tonton videonya dari awal sampai akhir ya, jangan diloncat-loncat teman-teman, karena siapa tahu menit per menit ataupun bagian per bagian ada hal yang mungkin bisa kalian ambil ya dari video saya ini ya teman-teman. Ada yang mungkin bisa kalian praktekkan ya teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang mungkin saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk saya pribadi ya teman-teman, seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin di kesempatan kali ini saya membahas ya tentang seputar anxiety disorder, seperti biasa kecemasan yang mungkin sangat mengganggu ya pada aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman, seperti itu. Nah, namun sekali lagi, jikalaupun memang menanyakan sensasi ya, di situ peribahasanya ada 1001 sensasi, saya sudah jelaskan di video ke belakang ya. Hanya merangkum ya teman-teman, merangkum seperti itu. Dan jikalaupun memang saya bahas semuanya itu ya, cukup membutuhkan waktu yang lumayan, durasinya sangat panjang ya teman-teman, seperti itu. Nah, namun di sini di kesempatan ini saya sedikit ya teman-teman untuk memberikan motivasi ya, memberikan dukungan ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin pada video kali ini saya hanya sedikit melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, yang kemarin tentang sensasi-sensasi juga ya teman-teman, sensasi pada anxiety disorder ya teman-teman, seperti itu. Dan jikalaupun memang ada sedikit pembahasan tentang gangguan pada asam lambungnya, mungkin saya akan rangkum ya teman-teman, seperti itu. Dan saya akan bahas sedikit ya, seperti itu. Nah, untuk kemarin kan saya sudah bahas ya teman-teman, sebab dan cara atau solusi, cara mengatasinya seperti apa dan bagaimana, dimulai dari mana dan kapan waktunya ya, saya sudah jelaskan kemarin teman-teman. Seperti contoh sensasi pada takut ya teman-teman, seperti itu saya sudah jelaskan sebabnya karena apa ya teman-teman, dan solusinya harus bagaimana ya teman-teman, seperti itu. Kemudian pandangan tidak nyata atau blur ya teman-teman, kemudian terasa keliengan ya, sempoyongan kayak gitu teman-teman, kemudian sensasi begah juga ya, kemudian apalagi dan lain sebagainya ya, pokoknya banyak teman-teman. Di video ke belakang saya tinggal ditonton saja ya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya melanjutkan yang kemarin ya teman-teman. Mungkin kemarin di pola mungkin banyak beban ya, banyak beban pikiran, seperti itu. Intinya faktor stres ya teman-teman, faktor stres tersendiri karena banyak pikiran ya, banyak beban ya, termasuk memikirkan sensasi, memikirkan penyakit ya teman-teman, seperti itu, tanpa adanya solusi ya, seperti itu. Dan tanpa adanya cara bagaimana untuk keluar dari zona tersebut ya teman-teman, seperti itu ya. Susah di situ, balik lagi. Nah, namun mungkin faktor yang sangat mendukung ya teman-teman, faktor yang sangat mendukung untuk terlepas dari gangguan pada
anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini ya teman-teman. Sekali lagi, karena kecemasan berlebih atau anxiety disorder ini kebanyakan kita berhubungan dengan mental berhubungan dengan perasaan ya, perasaan kita, perasaan gelisah, perasaan cemas ya, bimbang ya, seperti itu. Nah di situ mungkin ada solusi ya, sedikit solusi untuk kalian untuk bisa mengatasi itu semua ya teman-teman. Di sini sekali lagi mungkin saya hanya menyemangati ya, membantu sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya, membantu kemudian memberikan semangat ya, seperti itu teman-teman. Nah di sini saya mungkin lebih ke sensasi yang mungkin dari anxiety disorder ya teman-teman. Kalau misalkan dari gangguan pada asam lambung ya, itu asam lambungnya baik kadar keasamannya sangat asam ataupun volume asam lambungnya meningkat ya teman-teman, sehingga mengganggu pada dada terasa berat ya sensasinya, kemudian terasa panas juga ya teman-teman, kemudian terasa mengganjal ya, kering, bau, asam dan lain sebagainya. Itu mungkin seperti nyeri ulu hati, itu bisa dari gangguan asam lambung juga ya teman-teman, seperti itu ya. Solusinya saya sudah jelaskan di video ke belakang ya teman-teman, seperti itu sudah jelaskan. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tonton video saya ke belakang-belakang untuk menetralkan, salah satunya dengan minum air hangat ya teman-teman, dibiasakan seperti itu. Nah kemudian untuk kembali ke pembahasan yang tadi, mungkin pola stres ya, ini sangat mengganggu sekali ya, pemikiran, beban dan sebagainya, terlalu memikirkan penyakit, terlalu memikirkan sensasi ya teman-teman ya, itu nggak ada ujungnya jikalau memang kita terus berjalan di situ-situ aja tanpa adanya solusi praktek ya teman-teman. Ikhtiar ya intinya, seperti itu. Bersabar dan berdoa itu kuncinya ya teman-teman. Jadi salah satunya seperti kemarin saya bilang, mungkin di pola banyak pikiran ini, di situ terus terang terlalu memikirkan sensasi, terlalu memikirkan penyakit ya teman-teman. Oh ini penyakit berat kah ini, terus kok banyak sensasinya kayak gini. Jadi kebanyakan nanya gitu ya, kebanyakan nanya tanpa adanya solusi ya teman-teman. Itu susah banget ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi ya, kalau misalkan solusi untuk mengatasinya ya teman-teman, kita harus belajar belajar mengalihkan perhatian lah intinya, seperti itu. Mengalihkan perhatian dengan cara yang positif, dengan cara beraktivitas ya, dengan cara yang hobi ya, hobi kita apa itu yang membuat kita menyenangkan, gembira, karena ini lebih bermain ke perasaan kita ya teman-teman. Tapi kalau misalnya perasaan kita nyaman, bahagia, sensasi mungkin terlupakan ya teman-teman. Jadi salah satunya caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi alihkan ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang hobi yang mungkin kita sukai ya, hobi yang kita senangi gitu ya teman-teman. Tetapi hal yang positif ya, hobi-hobi yang positif, apalagi yang bisa menghasilkan pendapatan, seperti itu dan lain sebagainya teman-teman. Itu salah satunya. Nah seperti itu. Kemudian di pola perilaku juga ya, selain itu mungkin di sensasi anxiety ini bisa saja mereda ya gitu teman-teman. Di sensasi anxiety ini, di pola perilaku juga ya teman-teman, karena anxiety disorder ini kebanyakan berhubungan dengan emosi ya. Emosi di sini baik dari rasa marah ya, rasa iri, rasa dengki, dendam dan lain sebagainya. Sedih juga itu termasuk emosi ya teman-teman. Nah seperti itu. Tapi emosi itu kan banyak ya teman-teman, ada yang positif, ada yang negatif juga ya. Ada emosi marah karena gembira ya teman-teman, seperti itu. Kemudian nangis karena gembira juga kan, itu termasuk emosi juga ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan karena kesal, karena marah banget, dendam, itu tidak akan menghasilkan solusi ya untuk
seperti itu. Nah, namun mungkin salah satu cara untuk terlepas dari itu semua ya, menurut pengalaman saya sendiri, merubah perilaku kita yang tadinya mungkin egoisan ya, yang tadinya mungkin kita itu suka egois ya, marah, kesel gitu ya. Itu usahakan untuk untuk dirubah ya teman-teman, untuk dirubah seperti itu. Nah, seperti itu sih. Mungkin di kesempatan kali ini saya membuat video ini hanya sedikit teman-teman, ngantuk sebenarnya. Tetapi malam ini saya harus memberikan semangat juga kepada kalian yang masih dalam tahap pemulihan ya, dan insya Allah seiring berjalannya waktu semuanya juga akan berjalan seperti biasa dan normal ya teman-teman, seperti itu. Dan jikalaupun memang kita mau berdoa, berikhtiar, bersabar, intinya insya Allah ya teman-teman, dibarengin dengan praktek ya, terapkan, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar ya teman-teman, seperti itu. Apa yang kita harapkan insya Allah akan tercapai ya, karena Allah itu maha penyayang juga ya teman-teman. Jikalaupun kita mau sesuatu ya teman-teman, kita harus menjalankan perintahnya teman-teman, seperti itu. Dari berdoa ya, sholat, beribadah ya teman-teman, seperti itu. Apalagi bersedekah ya kepada orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan ya teman-teman, seperti itu. Itu bagian dari salah satu solusi meredakan anxiety disorder atau kecemasan berlebih, sekaligus meredakan sensasi juga yang ada di badan. Karena kita terlalu memikirkan sensasi ya, terkadang banyak trauma juga ya gitu ya teman-teman, pas pertama kali kita terkena penyakit ini teman-teman, seperti itu ya. Saya katakan mungkin bisa dari penyakit mental ini ya teman-teman, seperti itu. Saya katakan seperti itu karena banyak takutnya juga ya, seperti kemarin takut ke keramaian ya, takut naik kendaraan dan lain sebagainya, takut kumat, ini itu kembali kepada mental kita ya teman-teman. Dan mungkin saya pun tidak dipungkiri ya, terus terang jujur, untuk bangkit itu, untuk melawan itu semua itu butuh perjuangan, butuh proses ya, yang mungkin harus kita tempuh ya rintangannya itu ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita ada kemauan ya insya Allah pasti ada jalan juga. Dan jikalaupun memang kita sudah terbiasa, lama-lama akan bisa juga teman-teman, seperti itu. Jadi intinya kalaupun memang mental kita di bawah ya, yang banyak takutnya ya, intinya kalau misalkan kita mau bisa itu, hadapi ya teman-teman, lakukan apa yang mungkin kita takutkan, seperti itu. Tapi secara perlahan, tidak usah tergesa-gesa ya teman-teman. Tidak sekarang takut misalkan di keramaian ya, tidak usah buru-buru, santai aja gitu teman-teman. Di lain kesempatan atau besoknya kita coba lagi, gagal coba lagi, kalau coba lagi, apa salahnya seperti itu ya teman-teman, dicoba ya. Karena insya Allah semua juga akan berakhir dan semua juga akan indah ya teman-teman. Karena pasti sembuh lah, insya Allah pasti sembuh. Jikalaupun memang kita mau berikhtiar ya teman-teman, berdoa, terapkan, praktekkan ya teman-teman, seperti itu. Insya Allah semua itu bisa lah teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin di kesempatan video kali ini saya hanya memberikan sedikit semangat ya pada kalian. Sudah 14 menit. Mudah-mudahan apa yang mungkin kalian harapkan itu cepat-cepat tercapai dan bisa kembali seperti semula, tetapi menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu, yang tadinya malas untuk beribadah, sekarang untuk giat lagi beribadah ya teman-teman, supaya lebih tenang lagi ya hati itu, lebih tenang. Ini lebih ke, kalau misalnya ke anxiety itu lebih dominan di perasaan ya, perasaan hati kita teman-teman, perasaan sedih, perasaan
galau, senang, duka dan lain sebagainya tadi hati kita yang merasakan, kemudian pikiran ya teman-teman. Yang keduanya seperti itu. Saya ngantuk banget teman-teman ya, mungkin video kali ini saya hanya sedikit menyemangati kalian saja ya. Mudah-mudahan di akhir video saya selalu berdoa apapun penyakitnya itu ya, bukan keempat hal tersebut, tetapi apapun penyakitnya mudah-mudahan Allah sembuhkan dan Allah angkat penyakit teman kita ya teman-teman, seperti itu, amin ya robbal alamin. Nah baik, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.